kalau mau nanam nih jenisnya bagus juga nih sawinya. Ini jenis tropikal. Ini memang disukai juga sama pedagang-pedagang teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau memang kalian ingin belajar menjadi pengepul, bisa juga seperti ini teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Angga Haji Bakul Sayur. Di video kali ini saya akan mengajak kalian melihat situasi dan kondisi di sawah saya teman-teman. Kebetulan kemarin petani saya tuh nelpon, Mas, sawinya dicek dong gitu, mau motong soalnya memang sudah waktunya motong gitu. Jadi di video kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat situasi dan kondisi di lahan saya sendiri. Ini kebetulan memang lahan saya teman-teman, dan yang nanemin adalah petani saya, bukan saya sih yang menanam. Tanamannya adalah sawi dengan kol, dan yang mau dipanen adalah sawinya. Jadi ikutin terus ya teman-teman. Saya ajakin teman-teman melihat situasi kondisi sayur-sayuran punya saya sendiri. Jadi ikutin. Nah ini dia teman-teman. Ini adalah tanamannya adalah sawi dengan kol gitu. Saya pernah bahas di video sebelumnya. Kalau kalian pengen cari sayur-sayuran, bisa kalian mencari di lingkungan tetangga. Dan ada pula yang saya sampaikan adalah kita punya lahan sendiri dan kita tanaman sendiri. Nah ini punya saya teman-teman. Ini lahannya ya kurang lebih ini. Aduh bang, jangan mainan air dong bang. Nggak boleh mainan air kayak gitu, nanti dicokot kodok. Ada kodok, jangan. Nah jadi ini teman-teman, ini satu lajur kalau di sini. Ukurannya nggak tahu berapa sih, ini satu lajur gitu. Ini tanamannya sawi dengan kol. Jadi tanaman utamanya itu adalah sawi. Tanaman utamanya adalah kol ini teman-teman. Ini umuran berapa saya juga nggak paham. Tapi ini waktu itu sawinya 1 bungkus, kemudian kolnya sekitar 2 bungkus kurang lebihnya. Karena sawinya ini hanya sekedar tumpang sari lah. Karena sambil nungguin kolnya, jadi di tengah-tengahnya saya suruh nanemin sawi. Itu akhirnya ini sawinya juga udah mau motong nih teman-teman gitu. Udah mau panen lah lumayan. Jadi istilahnya tumpang sari sambil nungguin kol dan ada tanaman sawi. Jadi bisa buat nyambung modal lah. Kita jadi besok sawinya dipotong, bisa buat beli pupuk, bisa buat beli obat. Ini kalau dihitung kotakan sekitar sawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak ini teman-teman gitu. Ini tanamannya adalah sawi dengan kol. Ini jenis sawinya jenisnya ini apa namanya, tropikal. Terus kolnya ini Grand 22 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menanam, teman-teman di seluruh dunia teman-teman di seluruh Indonesia, kalau mau nanam nih jenisnya bagus juga nih sawinya. Ini jenis tropikal. Ini memang disukai juga sama pedagang-pedagang teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah, jangan sampai ketika kalian menanam sayuran, jangan sampai coba-cobalah yang pasti-pasti aja gitu. Karena biasanya kalau kita nanti menanam bibitnya ngawur-ngawur, biasanya nanti hasilnya tidak maksimal. Karena biasanya kalau sawi biasanya bisa lugutan lah bahasa kita orang. Di sini ada serabut-serabutnya gitu. Itu kalau di pasaran kurang laku teman-teman. Kalau jenis tropikal ini ya di pasaran sudah bagus. Dan kolnya juga jenisnya adalah Grand 22. Ini bagus juga teman-teman. Jenis Grand 22 ini bagus banget lah gitu. Jadi di pasaran itu bakalan laku gitu. Ada pula teman-teman bahkan petani-petani yang nyoba-nyoba nanam bibit baru gitu. Terkadang hasilnya pertama tidak memuaskan, yang kedua jenis tipenya atau jenis sawinya itu tidak seperti mana biasanya teman-teman. Biasanya ada serabutnya, sawinya nggak mau ngendok gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah, ketika kalian ingin menanam sesuatu itu harus dilihat di pasaran bagaimana laku atau enggak. Bang, nggak boleh kayak gitu nak. Papa tinggal, males kamu. Duh, ngajakin bocil ini begini nih teman-teman. Maaf ya teman-teman. Anaknya tadi mau ikut, sedangkan kalau ikut begini nih, kalau ikut ke sawah, sedangkannya main di air-air. Nah, nanti masuk angin lagi. Ini saya ajakin ke atas ya teman-teman, sekalian saya mau pulang. Jadi begitu ya teman-teman. Ini kondisinya seperti ini. Ini ada tanaman kol dan tanaman sawi dan ada loncang di pinggir-pinggirnya. Jadi buat teman-teman yang memang mau nanam kol bisa seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa dapat hasil dari sawi dulu. Ini prosesnya nanamnya ini
kayaknya kol dulu atau sawi dulu ya. Saya nggak ikut nanam sih teman-teman, jadi saya tidak terlalu paham yang harus ditanam itu kol dulu atau sawi dulu. Kayaknya sawi dulu deh, baru kolnya gitu. Makanya nih sawinya udah mau motong, kolnya kan kalau kol memang waktunya panjang. Kalau sawi 45 hari aja udah bisa motong, kalau kol bisa 2,5 bulan lah kurang lebihnya gitu. Ini kolnya juga pertumbuhannya bagus juga nih teman-teman. Kolnya mulus juga. Jadi buat teman-teman di rumah, ini adalah lahan saya sendiri teman-teman. Jadi selain saya memang ada petani-petani yang memang panen, punya lahan sendiri dan dijualnya ke saya juga menanam sendiri di lahan sendiri gitu. Jadi saya tidak hanya dapat dari petani atau dari agen-agen atau dari pengepul-pengepul, tapi juga saya menanam sendiri gitu. Walaupun bukan saya yang menanam, tani saya, cuman untuk lahan kemudian bibit itu dari saya gitu. Ini teman-teman, sawinya ini ya, kalau kriteria sawi itu yang bagus itu daunnya mulus teman-teman. Ya kalau ada bolong-bolong dikit bisa ditoleransi lah gitu. Jadi sawi yang bagus ini yang daunnya mulus, kemudian daunnya normal, itu kriteria sawinya bagus. Saya ajakin ke atas teman-teman. Tuh sampai atas sana, deket jalan, sampai bawah sana teman-teman. Mbak jadi ngesok mbak sengar motongnya mbak. Game pun nginjing mawon dipotong. Ini kok kalau betoni karung 20 karung. Ya kan mbok turah apa kurang kan. Nek kurang kok njaluk ning gone poniti, nek turah ya disimpen. Nggih, Mbak. Kula sukane pun di karunge. Oh nggih. Nggih pun lah, kula tak pamit, Mbak. Ini udah ngobrol sama bosnya, teman-teman. Enggak, Mbak. Jadi ini rencana memang besok mau dipotongnya nih, teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau memang kalian ingin belajar menjadi pengepul, bisa juga seperti ini, teman-teman. Kalian punya lahan sendiri, kalian bisa tanamin sendiri dan kalian bisa jual sendiri. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Mas, jualnya di mana? Tuh. Kan di video sebelumnya ada sih, teman-teman. Ada saya membahas tentang target pasar. Itu bisa media sosial, pengeteng, obrok, dan pengirim. Atau kalian memang, kalau memang rumah kalian dekat pasar induk, kalian bisa langsung jual di pasar induk, teman-teman. Gitu, itu tempat-tempat menjual sayuran. Gitu ya, teman-teman. Kayaknya gitu aja ya, teman-teman. Kalau untuk membahas tentang spesifik obatnya apa dan lain sebagainya, saya tidak terlalu paham. Yang pasti, jadi saya begini, teman-teman. Setiap petani saya, ini tempatnya bagus banget nih, bersih banget. Jadi gini, teman-teman, yang pasti kalau tempat saya, jadi petani ini saya punya yang namanya langganan pupuk. Jadi petaninya ketika memang habis pupuk atau butuh obat, itu langsung ngambil ke langganan saya, teman-teman. Jadi saya nanti tinggal bayar lah gitu istilahnya. Jadi saya taninya paling nelpon, Mas ini butuh dipupuk, tinggal ngambil aja di tempat langganan saya gitu. Jadi besoknya atau seminggu kemudian nanti saya baru bayar gitu. Jadi gitu aja, teman-teman. Terima kasih udah ngikutin saya hari ini. Terima kasih udah ngikutin vlog hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Terima kasih dan dadah.